Saking besarnya Bapak sekalian rahmat kasih sayang tersebut, maka saat ini pun mungkin tanpa sadar atau kita belum menyadarinya bahwa banyak yang terjadi di sekitar kita, bahkan pada diri kita sendiri, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Paru-paru kita sekarang juga berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan. Jantung kita berdetak ya, paru-paru mengembang mengempis, jantung berdetak, semua berjalan sendiri, termasuk darah kita sekarang. Semua Allah yang urus. Anda yang tadi pagi makan pun ketika makanan itu masuk ke tenggorokan atau kerongkongan kita juga sama. Allah yang mengurusnya. Allah yang menjadikan itu sebagian berubah menjadi makanan, jadi sel, otot, segala macam, dan sebagian lagi berubah menjadi kotoran. Maka alhamdulillah ada sebuah kata yang luar biasa, penuh hikmah, penuh kebaikan, yang dengan itu Allah cukupkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kalau kita hitung-hitung nikmat itu nggak bakal kita bisa hitung. Apa yang Allah berikan kepada kita semua Bapak sekalian juga adalah kebaikan. Lapar yang kita rasakan pada saat kita mau makan juga merupakan nikmat dari Allah. Tanpa rasa lapar kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan. Tanpa rasa haus kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya minuman. Semua yang Allah berikan kepada kita semua tidak lain tidak bukan nikmat. Maka janganlah mengeluh ketika merasakan rasa lapar. Karena kalau orang kenyang tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan lagi. Kalau orang terlalu banyak minum, gak ada hausnya, maka tidak akan ada rasa nikmat pada minuman tadi. Apa yang Allah berikan kepada kita semua, semuanya baik. Persepsi kita saja yang mungkin mengatakan itu tidak baik. Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis bahwa urusan seorang mukmin itu luar biasa. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur dan itu keutamaan untuknya. Kalau dia mendapatkan ujian, dia akan bersabar, itu jaga keutamaan. Semua yang Allah berikan berupa nikmat, ujian baik untuk kita. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Apa-apa yang kita dapatkan ini pun tidak lepas, tidak jauh ya pastinya dari apa yang diperjuangkan oleh manusia yang sangat-sangat kita rindukan. Manusia yang hidupnya berjuang untuk memuliakan, menegakkan agama ini. Manusia dengan orang-orang terbaik yang berada di sekitarnya, akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya iman ini, nikmatnya Islam ini, dan nikmatnya akidah ini. Nabi SAW Bapak sekalian memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita semua ya. Dua petunjuk yang dengan itulah sebenarnya kalau kita kembalikan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau petunjuk Nabi SAW, maka hidup kita pasti akan baik. Sayangnya banyak orang zaman sekarang jauh dari petunjuk itu. Banyak orang, terutama mungkin dalam bidang saya saat ini yang saya coba sampaikan adalah seringkalinya kita sudah ngerti, sudah paham bahwa apa yang kita dapatkan misalkan tidak baik, kurang baik, katakanlah sisi makanan masih juga dikerjakan. Kita sudah tahu banyak makanan yang tidak baik, kita sudah tahu banyak minuman yang tidak baik, tidak sehat, tapi masih juga dikonsumsi. Ya. Dan kita tahu mana yang tidak sehat, kita tahu mana yang sehat. Ya. Disitulah yang atau kita melihat bahwa ternyata iman atau kolbu kita atau hati kita tidak atau kurang terjaga. Nabi SAW memberikan pedoman atau Allah sendiri memberikan pedoman kepada kita bahwa syarat dari makanan itu kalau mau dikonsumsi ada 3. Yang pertama dia harus halal. Harus halal. Kalau enggak halal jangan konsumsi. Anda masuk ke restoran atau mungkin beli sesuatu makanan dan Anda merasa atau melihat atau tiba-tiba ada feeling gitu kan bahwa makanan itu nggak halal, jangan makan. Semua hal yang ragu-ragu yang dirasakan seseorang kalau terus-menerus dia kerjakan, maka pada akhirnya akan jatuh kepada keharaman. Innal halal bain wa haramu bain wa bainahuma mushtabihat. Nabi SAW sampaikan yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada syubhat. Orang yang ingin menjaga hatinya, imannya, dirinya, maka hindarkan yang syubhat-syubhat. Dan syubhat merupakan salah satu penyakit dari hati seseorang. Syubhat. Ragu, was-was, ya jangan makan. Ya seperti itu. Maka Bapak sekalian, kita selalu meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Ya karena zaman sekarang ini, zaman era fitnah kayak begini, kita sering melihat bahkan yang jelas, yang halal itu udah nggak jelas lagi. Haram apalagi, itu kelihatan kabur semua. Ya, fitnah semua, Bapak sekalian. Maka apa-apa yang kita mungkin insya Allah kerjakan saat ini mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk kembali pada Allah. Ya,
Saya beberapa kali ketemu dengan jemaah-jemaah gitu, mereka sering mengatakan bahwa Masya Allah sekarang ikut program apa-apa yang saya sampaikan, tapi yang buat saya senang bukan justru apa yang mereka konsumsi. Mereka mengatakan bahwa sekarang mau ikut lagi program hamil gitu kan. Tapi bahasanya itu malah justru bahasa-bahasa yang sifatnya ruhiyah, bahasa iman. Sekarang saya sudah mulai rutin berpuasa. Saya sudah mulai mengatur makan. Saya sudah mulai bangun malam seperti itu. Ini yang kita kejar, ya. Karena memang Islam memberikan pedoman yang sangat jelas, ya, bahwa semua syariat dalam agama kita yang kita cinta ini menyehatkan. Semua syariat menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Ya. Apa yang kurang sehat dari Islam? Semua sehat, Bapak sekalian. Syahadat. Ya, apakah syahadat itu tidak sehat? Sangat sehat. Bahkan itu membuat kita tuh bahagia. Ya, seorang itu ya berapapun ya dalam terminologi Islam ya, berapapun kebaikan yang dilakukan, tapi kalau nggak ada syahadatnya nggak ada gunanya. Melakukan suatu kebaikan kalau nggak ada tidak diucapkan Bismillah saja nggak ada kebaikan di situ. Ya. Dan untuk itu semua kita harus menyadarinya. Itu semua Nabi SAW mengajarkan betapa luar biasanya kata-kata, kalimat-kalimat baik, ya, yang bahkan kalimat baik itu nanti akan menjadi makanannya kita. Di akhir zaman nanti Bapak sekalian, makanan kita sudah bukan lagi makanan fisik, tapi tasbih, tahmid, tahlil, takbir jadi makanan kita. Karena yang kita butuhkan saat itu nanti adalah makanan buat imannya, kolbunya. Itu yang kita butuhkan. Nah sekarang kalau boleh saya sampaikan bahwa yang kita kurang zaman sekarang ini adalah makanan buat hatinya kita. Ya, makanan buat hati kita yang kurang zaman sekarang. Baik, mungkin saya coba ambil contoh kayak begini. Ya, ini kan makanan sehat. Ya, ada nanas, ada pepaya, ada ada semangka, ada melon. Sehat? Sehat. Pertanyaannya, kalau kita makan, fisik kita insya Allah biiznillah akan sehat. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana makanan ini bisa menjadi makanan buat kolbu kita? Caranya gimana? Baca Bismillah, ya berkah. Oke, itu ada, dapat. Tapi bukan itu saya maksud. Makanan ini akan jadi makanan buat kolbu, buat jiwa, buat iman, buat ruh kita ketika kita ambil makanan ini satu. Katakanlah nanasnya satu, pepaya satu, semangka satu, sisanya kita kasih ke orang. Itu jadi makanan buat kolbunya kita. Nah itu yang kita kurang zaman sekarang. Apa yang terjadi? Dimakan semua. Makan semua. Apalagi kalau sudah enak. Meskipun enak itu belum tentu sehat. Mau buktinya? Saya tanya kepada Anda. Ini satu piring buah kayak begini. Katakanlah saya tambahkan dengan kurma, saya tambahkan dengan kacang-kacangan. Dengan satu piring nasi goreng, sehatan yang mana? Kenapa sedih gitu jawabnya? Hah? Satu piring ini, katakanlah, dengan satu piring nasi goreng, sehat yang mana? Ini ya, sepakat ya, yang kanan saya. Yang ini ya nggak sehat. Pertanyaan saya, kalau dikasih pilihan, yang dimakan yang mana? Yang ini kan? Kenapa dimakan? Enak kan? Itu ceritanya. Nafsu, akhirnya nafsu makan hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsu. Makan bukan lagi kebutuhan, tapi lebih ke hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu yang terjadi, Bapak sekalian, repot urusannya, akan repot, serius akan repot. Ya, udah nggak ngerti lagi, ini makan sekedar buat makan aja. Kalau sudah makan berlebihan, apa yang terjadi? Kalau makan berlebihan, apa yang terjadi? Pasti gemuk. Ya kan? Nah sekarang kita lihat banyak orang gemuk zaman sekarang. Betul nggak? Banyak orang gemuk zaman sekarang. Dan itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman nanti aku melihat banyak dari kalangan umatku yang mereka mengalami fenomena kegemukan, kata Rasul. Gemuk itu sehat nggak? Enggak. Ya, gitu. Ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi, sekarang dulu wajahnya persegi, sekarang bak rembulan. Dulunya badannya bagus, sekarang ya begitulah, seperti itu.
Karena apa? Karena kebanyakan makan. Yang dimakan nggak ngerti lagi apa, gitu kan. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita hari ini untuk belajar sehingga kita paham masalahnya sih apa sih, gitu kan. Tadi saya sempat ngobrol dengan pengurus di sini. Ya itu beberapa kali saya sering dapatkan. Jadi mereka cerita bahwa subhanallah katanya ada salah satu jamaah di sinilah gitu kan yang dulunya ubanan gitu kan. Terus ketika beliau mulai menerapkan ya beberapa saran-saran postingan saya itu, ubannya berubah jadi hitam. Bisa nggak? Bisa. Tubuh kita bisa reverse back, dia bisa balik. Ya. Kalau belum saatnya menua, bisa. Asal apa? Asal bahan bakunya ada, itu dia. Asal bahan bakunya ada. Jadi makanan yang kita makan itu sekalian, pilihannya dua. Kalau dia nggak jadi biangnya atau masalah atau penyebab penyakit, dia akan menjadi obat buat tubuh kita. Itu aja. Ya. Kenapa banyak orang yang sekarang sakit-sakitan? Karena yang dimakan sudah bukan lagi living food. Living food itu makanan hidup. Ini kan makanan hidup nih. Ya. Makanan kayak begini memberikan kehidupan, ya tanda kutip. Pohon ya, katakanlah pohon misalkan pohon jeruk kayak begini, misalkan. Pohon jeruk ini kan, lihat, kalau kita mentadaburi Bapak sekalian, saya kadang-kadang lihat begini tuh, Masya Allah, Maha Besar Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu loh. Kenapa? Kita lihat subhanallah, Allah yang melindungi dia gitu loh. Waktu pohon ini, katakanlah ini misalkan apa namanya batangnya, batang jeruk gitu kan, dia menjadi bagian dari ranting-ranting tadi kan. Pertanyaannya, bagaimana ceritanya dia bisa jadi kayak begini? Ya, petani yang nanam ini kan dia tanam cuma bijinya aja, masukin ke tanah, coba lihat. Habis itu ditutup tanahnya, disiramlah, kasih pupuk segala macam. Allah yang menumbuhkan batangnya, akarnya, pohonnya, daunnya, rantingnya sampai buahnya. Kontribusi dia nggak banyak gitu loh. Maka petani-petani itu ya biasanya, bukan biasa dalam Islam, zakatnya kan lebih besar karena nggak banyak ngurusin gitu kan. Allah yang ngurusin semua. Ya seperti itu. Nah, apa yang dia kerjakan ini Bu sekalian? Atau mungkin apa yang buah kayak begini? Lihat, ada bijinya. Kemudian buah ini tumbuh dari hasil pohon atau batang itu mengangkat sari-sarinya tanah kan gitu kan. Dan kalau kita bicara tanah, manusia kan dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan manusia dari tanah. Kemudian dari tanah itu, dari pohon itu diangkat, pompa naik ke atas. Akhirnya Allah ciptakan, lihat. Allah ciptakan ranting dulu. Kemudian Allah ciptakan ada daun di situ, ada kuncupnya, sampai akhirnya jadi apa namanya bibit-bibit buahnya ini. Gitu loh. Apa yang diambil sama pohon? Apa yang terkandung dalam ini? Yang terkandung dalam mereka ini apa? Sarinya tanah kan? Ceritanya begitu. Ya, sarinya tanah. Lalu apa yang atau proses apa yang menyebabkan dia bisa tumbuh kayak begini? Karena dia bisa tumbuh karena ada matahari gitu loh. Karena ada matahari. Akhirnya dari daunnya dia pada proses pembentukan dia itu Allah menciptakan oksigen. Gitu kan? Kita hirup oksigennya. Setelah itu dari proses fotosintesis itu Allah menghasilkan atau Allah menciptakan, memberikan kepada kita gula yang Allah tanamkan atau berikan di sininya, salah satunya ataupun di daun-daun tadi. Maka di sini ada kehidupan. Allah lindungi dia dengan apa? Dengan ini. Ketika Anda buka kayak begini, ya, jeruk ini kita judulnya tadabur dulu ya biar paham. Terus saya letakkan lama-lama, apa yang terjadi dengan kulit ini? Pasti akan kuning, coklat kan? Kenapa? Ada oksigen, kena oksidasi. Maka kalau di sini kita belajar, ternyata kalau kita bicara buah-buahan misalkan, kapan waktu terbaik makan buah? Ketika Anda petik, Anda makan. Waktu terbaik. Semakin tidak lama jeda waktu dari petikan sampai kita makan semakin bagus. Ada semakin banyak fitonutriennya, living enzimnya makin banyak di sini. Gitu. Oke. Nah, yang kedua apa? Jangan lama-lama dibuka. Jangan lama-lama
dibuka. Artinya kalau ada dibuka, segera makan. Gitu loh. Habis dibuka, segera makan. Sebab apa? Jadi nanti kuncinya semakin banyak living food atau makanan hidup kayak begini yang Bapak Ibu makan, itu subhanallah semakin badan kita akan kedapatan atau mendapatkan bahan baku yang tepat untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya. Gitu ya. Jadi penyakit itu kalau bagi saya sih ya, penyakit itu jangan diobatin. Benerin badannya aja. Benerin nutrisinya, benerin apa tuh namanya perutnya, benerin otaknya, benerin ibadahnya. Insya Allah penyakit akan hilang dengan sendirinya. Ya, saya sempat subhanallah lihat postingan, ada satu postingan saya coba survei gitu kan. Itu udah sekitar 2-3 pekan yang lalu itu. Saya tanya ibu-ibu di sini yang berhasil hamil, tanya saya. Dari apa-apa yang saya share di sini itu ada berapa? Ada banyak nggak? Mohon di-share dong. Itu subhanallah ada 5.700 komen. Itu sebagian besar hamil loh. Tapi yang membuat saya bahagia apa? Mereka sudah mulai tahajud, puasa, sedekah, banyakin istighfar. Ternyata solusi spiritual namanya. Dan justru lebih bermakna, lebih berfaedah, dan lebih punya efek yang luar biasa ke badan. Solusi spiritual. Dalam surat Nuh kan Allah sudah sampaikan. Ya, perbanyaklah istighfar. Istighfar itu akan memperbanyak kebunmu, hartamu kata Allah. Atau kata Allah, istighfar itu akan memperbanyak keturunanmu kata Allah. Gitu loh. Itu kan bahasa saya solusi spiritual. Solusi spiritual. Ya. Lalu apa mereka makan? Simple banget gitu kan. Ya, simple banget. Mau modal kunyit, modal apa? Serai, jeruk nipis, madu gitu doang kayaknya. Gitu doang. Tapi kenapa? Badannya sudah siap, pikirannya sudah siap. Hatinya sudah terpaut dengan yang menciptakan dia. Itu yang kita mau kejar. Ya. Jadi bukan cuma sekedar ngandalin beginian atau mungkin apa herbal atau apapun, bukan. Ya. Seperti itu Bapak sekalian. Maka kita belajar ya hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga nanti harapannya yang sehat semakin sehat, yang berpenyakitan bisa hilang penyakitnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam konsep penyakit itu asal muasalnya bukan dari fisik. Bukan dari fisik. Jadi kalau kita mungkin zaman SMA atau SMP dulu kan mengenal mens sana in corpore sano. Apa artinya? Artinya apa? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Saya sih nggak sepakat dengan istilah itu. Kenapa? Ya banyak orang di rumah sakit jiwa fisiknya sehat, ya kan? Jiwanya nggak sehat, gitu loh. Justru malah kebalik. Islam memberikan pedoman yang justru kebalikannya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Nabi bilang apa? Ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Iza solahat jasada kulluhu, wa iza fasadat fasada jasada kulluhu. Kalau dia baik semua, dia rusak semua. Dan itulah kolbu, kata Nabi kan gitu. Jadi dia rajanya, dia bukan tentaranya, ya. Dan dia pengendalinya, gitu loh. Sayangnya ya kita tidak terlalu banyak memanjakan atau memuliakan atau apa ya? Ya menjaganya dia gitu, menjaga si kolbu tadi, sehingga lebih dominan nafsunya. Kolbu itu sekalian nggak butuh banyak makan. Jadi bahasa saya tadi gini, ini kan kalau Anda makan tadi nanas satu, pisang satu, pepaya satu, melon satu, makanan buat fisik kita. Baca bismillah berkah insya Allah. Tapi kalau lebih banyak makanan kayak begini yang kita kasih ke orang, lebih sehat kolbunya. Gitu loh. Itu yang kita butuhkan zaman sekarang. Ya, mau sesehat apapun makanan yang makan, jangan lupa berbagilah kepada orang lain. Nanti kolbunya akan sehat. Ya, kalau Anda katakanlah beli suatu porsi makanan sehat misalkan gitu kan, jangan lupa bungkus satu kasih ke orang. Anda dapat fisiknya sehat dengan makanan sehat tadi, misalkan Anda akan dapat juga keberkahan dari makanan yang Anda berikan pada orang tadi, dan akhirnya menyebabkan kolbunya akan sehat. Ya, seperti kalau Anda, pokoknya setiap Anda melakukan suatu kebaikan untuk diri Anda, contoh begini, sedekah itu paling baik pada siapa? Pada diri kita.
Ada seorang bertanya pada Nabi SAW, dia katakan begini, ya Rasulullah, kalau aku punya 1 dinar, kemana aku harus sedekahkan dinar tersebut? Kata Nabi, bersedekahlah buat dirimu sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pelit sama diri kita. Jadi kalau saya sering ngomong begini, kenapa? Ketika sedikit aja ngomongin kacang almond gitu kan, kacang mete, pistachio, biasanya jawabannya mahal gitu kan gitu kan. Tapi dia nggak sungkan-sungkan beli pulsa, beli handphone, kan gitu loh. Buat dirinya berkaitan dengan kepentingan badannya, pelitnya minta ampun. Penyakit nggak itu? Penyakit AB namanya. AB itu apa? Al-bakhil. Pelit. Kencelengan lewat dari zaman dulu, nggak berubah-ubah, noceng. 2000. Padahal duitnya ada loh. Ya, pakai tutup lagi. Mintanya rezeki, jodoh, harta, banyak betul mintanya. Ya. Penyakit. Lawan, harus dilawan. Suatu ibadah itu sekalian harus dilawan. Sama kayak hidup sehat. Hidup sehat itu susah, benar susah. Karena judulnya harus melawan hawa nafsu. Ya, dok susah dok, emang susah. Tapi kalau Anda nanti sudah merasakan kenikmatannya, Anda akan jauh lebih merasakan kenikmatan hidup sehat itu daripada sekedar makan yang nggak sehat. Karena makan nggak sehat juga ngasih kenikmatan, makan sehat juga ngasih kenikmatan. Sama juga dengan, dan itu nggak bisa dicampur-campurin, nggak bisa. Kalau mungkin bahasanya lebih luas lagi, kenikmatan dalam ketaatan itu tidak bisa dicampur adukkan secara sempurna dengan kenikmatan dalam maksiat, nggak bisa. Jadi kalau mau maksiat, sekalian maksiat yang optimal. Nauzubillah min dzalik. Orang yang zina, curi, khamr, ghibah, dosa-dosa besar itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya sholat, nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa campur-campur gitu loh, nggak bisa. Ya. Orang yang katakanlah merasakan kenikmatan ibadah, ketaatan, juga nggak akan merasakan kenikmatan lagi dalam hal yang tidak baik, gitu loh. Pilih salah satu, mau jalan yang kanan, yang kiri. Mau surga, nggak bisa tengah-tengahnya. Ya. Meskipun itu tidak terlalu ekstrim, saya katakan dalam urusan kesehatan. Tapi ingat terus sekalian, ya saya kemarin sempat dapat sebuah lab seorang ustadz mungkin Bapak Ibu kenal, saya sebutin namanya lah. Ya, liatin ke saya, dan ustadz itu waktu saya lihat labnya, aduh sudah nih saya bilang, sudah gula puasanya sudah di atas normal, tinggi sekali, cukup tinggi. Terus indikator diabetesnya sudah tinggi juga. Setiap saya ngomong sesuatu, beberapa kali hidup saya, aduh nikmati aja hidup dok, saya bilang. Ya betul, saya bilang. Tapi tubuh kita nggak bakal bisa bohong, gitu loh. Nikmati aja hidup, tapi ingat makanan nggak sehat. Gimana? Setiap mau kajian, misalkan beliau makan nasi dengan berbagai macam lauk nggak sehat, nggak bisa dibohongin badan kita itu, tenang aja, gitu loh. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk hidup sehat? Ya. Kalau sudah, untuk apa kita kerjakan itu? Gitu loh. Saya mau minta deklarasi dulu. Bapak Ibu sudah siap hidup sehat? Untuk apa? Untuk Allah, gitu loh. Itu dulu yang pertama. Supaya apa? Nanti kalau kita niatkan untuk Allah, bukan karena cuma sekedar ikut-ikutan, bukan cuma sekedar gaya-gayaan, atau bahasa keren itu lifestyle gitu kan, atau gaya hidup, maka Anda minum madu dapat pahala, minum jahe dapat pahala, minum kunyit dapat pahala, karena kan untuk Allah semua. Dan niatkan untuk apa? Untuk ibadah yang lebih baik, gitu loh. Tapi harus tahu dulu masalahnya apa. Kenapa saya sakit-sakitan? Nah, itu nanti kita akan bahas. Ya, jadi sekali lagi saya tanya, kan Allah jadi saksinya ini. Bapak Ibu sudah siap hidup sehat? Kurang kenceng. Sudah siap hidup sehat? Masya Allah jadi saksinya ya. Nanti kalau Anda langgar, Anda urusan sama Allah. Karena Allah menciptakan kita kan sempurna. Manusia tidak didesain Allah untuk sering sakit-sakitan, serius. Gak ada ceritanya, karena semua ibadah dalam Islam butuh fisik. Sholat butuh fisik loh. Puasa apalagi, haji umrah butuh fisik, jihad katakanlah zaman dulu ya butuh fisik semua. Ya, maka kita diciptakan Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku ciptakan untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Dan ibadah dalam Islam itu banyak ibadah fisik.
Gitu loh. Tidak mungkin Allah menjadikan kita sering sakit-sakitan. Kalau orang itu sering sakit-sakitan, maka kemungkinan besar ada yang dalam Al-Quran atau petunjuk bagi Nabi SAW yang dilanggar, gitu aja. Pasti ada. Disuruh tidur, tidur. Disuruh makan, makan. Gitu loh. Waktunya tidur, jangan olahraga. Kan gitu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Waja'alna laila libasa. Waktu malam kami jadikan sebagai istirahat. Waktu malam jangan olahraga. Kapan olahraganya? Waktu matahari masih terbit. Karena emang secara fisiologisnya manusia, dia nggak cocok olahraga malam. Dan alam sekitar ini pun, ini salah satu contoh saja. Ketika sebuah fitrah atau sunnatullah itu dilanggar, disuruh tidur, tidur. Bagaimana petunjuk Nabi juga sama. Bahkan ternyata orang yang kurang tidur saja, pernah saya share waktu itu, ternyata bisa memicu kanker. Kurang tidur aja Pak. Maka baginda Nabi menjadi contohnya, uswahnya buat kita. Nanti kita baru bahas ini. Ini cerita softwarenya dulu gitu kan. Softwarenya dulu. Ya. Jadi baginda Nabi SAW memberikan petunjuknya kepada kita. Ya. Salah satunya apa? Ba'da Isya Nabi tidur. Gak banyak urusan lagi. Isya tidur, tidur. Nanti malamnya bangun, kan gitu. Terus ngapain lagi? Kita lihat setiap hari itu kita puasa. Setiap hari kita kan puasa. Kok bisa? Karena kan tidur nggak makan. Iya. Setiap hari kita puasa. Terus apa petunjuk Nabi SAW? Kita lihat terus sekalian. Baginda Nabi SAW ketika pagi mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk makan kurma. Ya. Salah satunya kurma ajwa kayak begini. Kalau nggak ada kurma ya kurma ajwa, ya kurma yang lain juga boleh lah. Gitu loh. Maka karena puasa malamnya nggak cocok pagi itu makan yang berat-berat. Dan memang secara fisiologisnya kita, ternyata memang pagi itu adalah waktu yang paling rendah hormon lapar. Jadi pagi-pagi jangan banyak makan. Ya, makan buah sedikit, makan kurma 7 butir, kalau kurma ajwa mungkin kita ambil berkahnya, atau makan buah-buahan kayak begini sudah cukup. Lapar nggak? Pasti lapar. Biar aja lapar nih sampai siang, nanti siang baru makan. Ya, jadi kalau Anda ngerti pola-pola ini sebenarnya nurunin berat badan itu gampang banget. Gampang banget. Asal apa? Asal mau tahu dan mau ngerjain apa yang bikin kita gemuk. Gitu loh. Apa yang bikin kita gemuk. Kalau saya tanya Bapak sekalian, Bapak Ibu, jamaah sekalian, Bapak Ibu, apakah tiap hari makan jeroan? Enggak kan? Singkat ceritanya, Anda tidak makan jeroan tiap hari. Jeroan itu lemak kan? Lemak sehat enggak? Jelas tidak. Tapi kalau saya tanya kepada Anda, apakah Anda makan gula tiap hari? Iya? Siapa yang hari ini sudah badannya masuk bahan dari gula? Contohnya pasir, gula pasir. Contohnya tepung, contohnya nasi, itu kan gula. Coba angkat tangan. Oh salah, banyak. Gula kan? Gula. Ini gula enggak? Baik, kita belajar ya, biar paham. Masalahnya apa sih kita sekarang itu loh? Ini kan gula. Gula juga, tapi beda gula dengan Anda makan gula pasir atau mungkin nasi putih. Tadi ada saya disajikan makanan tadi sama panitia. Orang tua kita jangan dulu makan tepung. Tepung itu gula nggak? Gula, tapi mereka tidak makan gorengan pagi-pagi. Mereka makannya ubi rebus, singkong rebus. Kan tepung juga, tapi bukan jenis tepung seperti halnya gorengan, paham? Sehingga apa? Lahirnya kita yang sehat-sehat kayak begini. Anaknya nggak ngikutin bapaknya. Yang diminum apa mereka? Kopi tawar, teh tawar, air putih, wedang jahe, nggak pakai gula. Kalau mau pakai gula, maka pakai gula aren, gula merah gitu-gitu. Kita, gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Tubuhnya kelabakan. Tiap hari masuk tepung, tiap hari masuk gula, tiap hari masuk nasi. Gimana mau sehat kayak begituan? Sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang, olahraga jarang. Ya udah bye-bye. Kan gitu. Suruh makan sayur susah, makan buah susah, makan apa segala susah gitu. Maunya apa? Cuma sekedar untuk memuaskan hawa nafsu. Baik, kita akan bahas nasi goreng. Coba Bapak paham. Nasi goreng. Kita bahas ini bukan untuk mencela makanan, tapi mengerti yang kita makan itu apa. Nasi goreng isinya apa? Nasi. Nasi sudah gula?
Gula dalam proses transformasinya dalam tubuh kita kalau nggak dipakai jadi lemak, Bapak sekalian. Gula kalau nggak dipakai jadi apa? Lemak. Terutama gula-gula sederhana yang kayak dari nasi putih, gula pasir, tepung. Itu gula sederhana. Ya. Ini kan gula juga, tapi bukan gula kayak tadi. Ya, bikin gemuk nggak? Nggak ada ceritanya gemuk makan beginian. Maka monyet nggak pernah ceritain monyet gemuk, betul? Monyetnya kan gitu aja, kurus-kurus gitu kan. Ya makan begini. Gitu. Jadi jangan takut makan buah sebenarnya. Itu ya. Nah, pertama udah nasinya. Kita belajar dulu. Nasinya sudah gula. Biasanya makan nasi goreng pakai apa? Ada kerupuknya? Ada kerupuknya. Kerupuknya apa? Tepung. Gula lagi? Gula lagi. Terus ada temannya lagi tuh. Telur. Ceplok, dadar. Telur tuh protein kan? Protein rusak nggak dengan pemanasan? Rusak. Kadang-kadang tambah lagi temannya, namanya bakwan. Tepung lagi nggak? Tepung lagi. Belum selesai. Minumnya apa? Teh manis kan? Isinya apa? Gula lagi. Jadi dimakan apa? Bukan gula, lemak. Kan gula nggak dipakai jadi lemak. Kan gitu kan? Tanda orang berlemak apa? Pegang aja pinggangnya. Jangan sekarang lah, aib. Nanti aja di rumah. Banyak lipetan, perut banyak lipetan. Masalah sekarang, Bapak sekalian, Anda pikirnya hal sederhana ya. Mungkin kita pikir hal sederhana, tapi ingat, inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Sehingga apa? Kalau sudah yang masuk sudah bukan lemak yang baik, maka hasilnya juga akan jadi lemak yang tidak baik. Sehingga apa? Metabolisme hormon pun akan terganggu. Salah satu penyebabnya. Kenapa sekarang banyak perempuan, wanita-wanita PCO, endometriosis, susah punya keturunan, macam-macam penyakit-penyakit hubungan dengan hormon. Ya gimana mau nggak sehat tiap hari bakso mie ayam, bakso mie ayam. Tepung lagi kan, gula lagi gitu loh. Beda ceritanya kalau Anda makan kayak begini. Ini kan minyak zaitun. Ini kan lemak juga, tapi lemaknya lemak yang baik. Orang tua kita zaman dulu ya kita belajar dari mereka, ya mereka goreng sesuatu, tapi tidak menggunakan minyak sawit, mereka pakainya minyak kelapa. Gitu loh. Beda ceritanya Bapak sekalian. Jadi dari mulai perlahan itu kan terurai, oh ini masalahnya tuh ini gitu kan. Apalagi subhanallah saya katakan negeri kita ini, itu negeri yang diberkahi sekali. Ya. Allah ciptakan segala macam tumbuhan-tumbuhan obat, makanan yang sehat dulu sekali di sini. Arab Saudi, ya katakanlah daerah Arab, Allah ciptakan ini. Kurma di situ, gampang tumbuh di sana. Dan kurma merupakan salah satu superfood, makanan terbaik buat pencernaan kita. Jadi Nabi SAW sampaikan apa kata Nabi? Rumah yang di dalamnya ada kurma, maka tidak akan kelaparan. Berkahnya kurma. Jadi jangan Ramadan doang ada kurma. Ini bisa dibikin macam-macam. Anda bikin jus bisa pakai kurma. Anda bikin sambal bisa pakai kurma. Kan judulnya kita mengurangi gula pasir. Gitu loh. Emang bisa bikin sambal pakai kurma? Bisa. Cabai rawit, bawang putih, ya, sama kurma sama garam. Jadi sambal. Dimakan sama apa? Sama tempe. Tempenya diapain? Digoreng? Jangan digoreng. Tempe itu sehat, tapi jangan digoreng. Caranya gimana nih saya ajarin? Makan tempe kayak makan roti. Tempe ini isinya apa Pak Bu? Bukan. Tempe ini isinya ya benar kedelai, tapi yang saya maksud bukan itu. Tempe itu isinya bakteri. Ya kan? Karena dia kan probiotik. Gitu. Ini kalau udah makanan biasanya diem gitu ya. Cara makan tempe. Tempe celupin ke madu. Makan. Emang enak? Cobain aja. Ini. Oh bantu makan. Bentar, kasih ini dulu.
biar nggak tumpah. Tunjukin mukanya ke sana. Enak Kak? Lihat mukanya kelihatan terpaksa atau ikhlas itu? Kan dia bakteri. Bakteri digoreng, dipanasin, matilah dia. Setahu saya ragi tempe ini nggak kuat panas. Emang ada beberapa jenis probiotik katanya tuh kuat panas. Tapi setahu saya ini jenis bakteri yang setahu saya sih. Nanti coba tanya ahlinya. Gak kuat dipanaskan. Ini kan bakteri. Probiotik. Ya, probiotik itu makanannya perut kita. Gitu. Ketemu dengan ini, madu. Madu ini apa? Prebiotiknya. Ketika madu ketemu tempe, kalau boleh saya katakan, perut kita tuh kalau boleh ngirim WhatsApp, dia bilang terima kasih banget gitu. Kalau dia boleh kirim WhatsApp. Gitu. Simple. Tapi ini buat sekalian, apa yang terjadi? Bisa mengubah komposisi flora atau biotik dalam perut kita. Simple loh. Ya, apalagi kayak begini nih. Ya, Anda makan sama kurma, lebih bagus lagi. Tempe dimakan sama kurma. Coba pernah nyobain? Sudah kan? Pura-pura belum. Pengen kali. Ya, nanti bikin aja di rumah. Contohnya beginilah ya. Kita bermain-main dengan apa-apa yang Allah ciptakan di Indonesia aja, udah Masya Allah luar biasa, udah cukup untuk bikin sehat. Ya, kayak begini. Ini ada kurma. Tempel kayak begini. Simple, tapi ini bisa mengubah kehidupan flora atau bakteri di perut kita. Karena kebanyakan bakteri yang ada di perut kita itu bakterinya sudah tidak bersahabat lagi, ngamuk ya. Kalau bakteri ngamuk, apa yang terjadi? Dia bikin asam badan kita. Kalau orang sudah asam, apa yang terjadi? Maka tubuh memberikan tanda. Tandanya apa? Banyak. Kalau orang sudah asam, mulutnya bau, BAB-nya bau, ya kotorannya maaf ya, kencingnya bau, keringatnya bau, asam. Ya, pikirannya pun asam. Maksudnya apa? Orang pikiran asam itu gak banyak syukur-syukurnya, ngeluh aja terus. Itu asam. Sesuatu yang dilihat kurangnya aja terus. Itu orang yang asam. Maka Islam kan saya memberikan pedoman yang sangat-sangat jelas tentang itu. Bersyukur, bersabar. Syukur, sabar itu aja. Contoh mungkin, kalau Jakarta, saya nggak tahu di sini, mungkin Jakarta kan macet segala macam gitu ya. Anda bawa mobil misalkan di belakang, misalkan Metro Mini atau bus umum, yang biasanya kadang-kadang suka berhenti suka-sukanya dia gitu kan. Mau diapain? Ya, mau diapain maksudnya? Kita punya dua pilihan, ngomel. Ya, atau ya sudah pass over aja, kita lewati dia dengan istighfar, selesai, aman hati kita, kan gitu, daripada ngomel terus menerus ya, seperti itu. Dan memang ternyata makanan yang kita makan buat sekalian, semakin sehat dia semakin memberikan mood yang baik, betul. Jadi kalau ada orang moodnya sedang tidak baik, mungkin kurang makan buah. Ini serius loh. Mungkin kurang makan buah-buahan atau sayuran, terutama pisang nih paling bagus buat orang lagi baperan. Coba nanti lihat isi pisangnya apa. Isi pisang ini bahan baku yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mensuplai hormon bahagia pisang. Letak dia di mana? Di dagingnya. Ya. Letak yang kedua di sininya. Masya Allah kan. Selalu ada manfaat. Jadi Allah menciptakan pelindungnya ini itu luar biasa. Apalagi kalau dia ada biji. Kalau dia ada biji.
Biji itu biasanya sebagian besar biji-bijian yang Allah ciptakan itu sebagian besar mengandung banyak sekali kandungan antioksidan bahkan asam amino. Ini biji ini ya, kalau bapak-bapak minum kopi, saya lebih sarankan minum kopi biji kurma kalau ketemu. Lebih sehat kalau saya sih. Terus misalkan apa jenis biji yang lain? Itu durian. Durian itu bijinya sehat. Jauh lebih sehat biji durian daripada dagingnya. Jadi kalau Anda makan durian itu banyakin makan bijinya aja. Tapi dimasak dulu lah. Ya dimasak dulu. Kayak orang Jawa tuh lah yang beton gitu kan. Apa tuh cempedak, nangka, bagus. Karena biji durian itu dia mengandung banyak asam amino dan asam amino adalah bahan baku gennya kita Bapak sekalian. Masya Allah kan. Semudah itu sebenarnya. Jadi kalau makan durian boleh makan durian nggak apa-apa, tapi kan gula, kan dia karbohidrat tuh. Makan sedikit 2-3 potong, lebihnya ambil bijinya, makan bijinya, direbus, jauh lebih baik, ya seperti itu. Jadi kayak misalkan kita bahas, misalkan inilah pisang ini ya, ini Masya Allah, pisang ini buat sekalian dari mulai kulitnya Allah ciptakan pelindungnya dan kulit ini juga bermanfaat. Dagingnya apalagi. Ini kalau makan pisang itu memang sejatinya kalau mau ideal makan semua. Serius. Makan semua. Tapi kan kita nggak lazim kan. Ya kalau Bapak Ibu mau ya sudah pisang kayak begini, Anda cemplungin ke blender, jadi bubur pisang. Pernah nyobain? Mau saya cobain? Cobain ya. Kita nyoba makan pisang. Mudah-mudahan sudah dicuci ini. Anggaplah sudah dicuci. Anggap. Masukin semua. Si air. Enggak pahit. Saya udah menyobain. Ya, sudah menyobain. Bahkan kayak apa tuh namanya? Harus segera diminum. Kenapa harus segera diminum? Karena dia langsung teroksidasi biasanya. Langsung hitam dia warnanya. Pisang tuh cepat banget teroksidasinya. Ya, kalau kurang manis nanti mungkin tambah madu sedikit. Ini nggak tahu manis apa enggak, kita cobain aja. Kurang manis. Coba ya. Menyobain. Ragu gitu. Mana enak. Orang Solo ini malu-malu ya. Ya gak biasa kalau kajian saya mau nyobain langsung ada yang naik ke depan. Ambil. Oh. Kirain nanti mau ngambil ini. Tapi nggak apa-apa, minum aja. Ini. Coba dicobain. Duduk. Hah? Enak gak? Kurang manis. Sini tambahin lagi. Orang udah manis tadi deh. Tambahin. Namanya yang banyak-banyak ini ya, karena kan gula dia. Ya, kalau orang diabetes jangan. Nanti kebanyakan gula bahaya juga. Nih tanggung jawab habisin. Ayo minum. Nggak mati, tenang aja, kampung ini ya. Takut betul.
Enak. Berat gitu ya. Ya sudah. Enggak biasa, enggak apa-apa. Sini. Ada yang mau? Gak usah deh, saya aja deh. Contohnya. Ya. Nah, terus sekalian apa tuh namanya? Banyak ya. Kalau mungkin kita sedikit mau ubah ya, makanan-makanan kita harian itu kita bisa dapatkan manfaat optimal. Contoh mungkin. Tapi sebelumnya Anda tahu dulu ya, tadi sumber-sumber gula harus tahu ya. Tadi pertama apa? Nasi putih. Saya tidak mengatakan kita tidak butuh karbohidrat, tapi kita tetap butuh, pasti butuh karbohidrat. Tapi karbohidratnya kita dapatkan dari sumber yang sehat. Contohnya apa? Ya kentang, kan bisa tuh. Ubi-ubian, kan bisa. Beras merah, beras hitam, beras coklat itu kan sumber karbo yang sehat. Sebenarnya beras itu sehat. Tapi ketika sudah dibuang kulitnya, kulit beras itu, dia sudah banyak kehilangan penyeimbangnya gitu loh. Kulit beras yang kita sebut dengan bekatul atau sekam itu justru malah di situ penyeimbangnya, penyangganya. Gitu ya. Nah itu kan hilang zaman sekarang. Hilang, dibuang. Yang makan siapa? Ayam. Ayamnya aman, gak kena diabetes. Manusianya kena diabetes. Karena gula lagi kan? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tepung. Ya. Ubi singkong gitu kan, atau singkong kan tepung juga, tapi beda sama tepung terigu. Gitu loh. Bedanya apa? Ya jelas, kalau yang terigu kan dia tepung, kita sebut itu tepung gluten. Tepung yang bisa bikin lengket lah di usus gitu-gitulah. Tapi kalau ubi aman insya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Gula pasir. Jelas itu gula gitu kan. Pak Bu sekalian, nanti mungkin ada bertanya, dokter maaf, kan gula pasir dari tebu. Ya kan? Gula pasir dari tebu. Baik Bu sekalian gini. Ada dua orang. Orang pertama, orang kedua. Dua-duanya makan gula, tapi beda jenis gulanya. Orang pertama tiap hari pagi, siang, malam, atau 5 kali sehari, setiap waktu 5 itu dia makan gula pasir 2 sendok. Gula pasir 2 sendok. Berarti total sehari dia bisa konsumsi 10 gula pasir sendok. Orang yang kedua, dia minum atau mengambil 2 sendok air tebu. Berarti sehari dia minum 10 sendok gula tebu atau air tebu. Ini beda nasib loh ini. Bapak Ibu, kalau Anda mau sedikit lebih teliti, banyak sekali makanan-makanan kemasan zaman sekarang itu yang isinya sebagian besar gula. Coba lihat nanti, Anda lihat kandungan nutrisinya. Banyak sekali gula, bahkan kadang-kadang bisa sampai setengah dari makanan tadi itu gula semua. Ya angka kecukupan gizi itu loh. Per 10 gram, per 100 gram. Jadi kalau kadang-kadang Masya Allah saya bilang, ini gula semua isinya. 100 gram kadang-kadang bisa 40% gulanya. Itu kan Masya Allah ya. Jadi masalah buat kita tentunya ya. Tapi mau dicegah, mau diapain juga gimana ya. Kita harus apa? Kita harus menjaga diri sendiri aja ya, seperti itu ya. Nah baik, yang terakhir apa? Minyaknya. Nah saya mau tantang Anda dalam seminggu ke depan, no rice. Enggak ada nasi putih. Udah mulai ngerasa gerusuk. Dalam seminggu ke depan enggak ada nasi putih. Siap gak? Tenang Bu sekalian, tanpa makan nasi kita tetap akan baik badannya. Karena yang kita butuhkan bukan nasi putihnya, tapi karbohidratnya yang kita butuhkan. Dan saya pribadi enggak ngajarin diet tertentu, diet keto apa segala macam. Keto kan enggak makan karbo. Enggak lah, ngapain juga, kita tetap makan karbo. Cuman kita batasin aja, tapi karbo yang sehat. Minggu ke depan nggak ada nasi putih. Gak usah seminggu deh, 3 hari aja dulu. Siap nggak? Berat gitu. Iyalah. Tapi kalau Anda kerjakan, Masya Allah, saya beberapa teman-teman itu saya
dari kajian gitu, dia bilang, "Dok, Masya Allah ya, ternyata sekarang hubungan suami istri saya itu berkualitas luar biasa," dia bilang. "Tiap hari nagih terus." Katanya gitu. Bagus, alhamdulillah kan. Jadi obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Dan jangan banyak lemak di badan. Itu dia kuncinya. Lemak yang ada pada badan seseorang, tubuh laki-laki khususnya, ya, bisa melemahkan sistem reproduksinya dia. Ya, dari sisi mungkin kualitas atau kuantitas. Ya. 3 hari dulu deh puasa nasi putih. Nanti yang tetap pengen makan nasi, saya ajarin caranya. Ya. Yang kedua, nggak ada tepung dan semua produk turunannya. Ya, dalam 3 hari ke depan. Ingat, kita bukan nggak makan karbonya ya, bukan. Kita tetap butuh karbonya. Yang ketiga apa? Nggak makan atau tidak ada gula pasir. Jadi kalau makan apapun nggak ada gula pasirnya. Ya, Anda harus yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula. Nah, gitu. Yang keempat, minyak. Ya, selama 3 hari dulu deh, gak usah seminggu. Kerjain itu baik-baik. Apa yang terjadi? Insya Allah ya. Tadi yang cerita tentang uban-ubanan itu, ya, itu benar-benar terjadi loh. Itu ibu-ibu pernah share ke saya pernah lihat dia, saya posting dia gitu kan. "Dok, ini uban suami saya tiba-tiba hilang." Hah? Saya bilang, "Dicabutin?" Enggak. Ternyata emang tadi, ketika makanan yang kita makan itu apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri, sel. Yang rusak-rusak, mati dia. Dan proses apoptosis itu terjadi per 12 hari kurang lebih. Per 12 hari. Jadi kalau kita ambil 365 dibagi 12, maka waktu yang paling baik tubuh kita untuk melakukan proses apoptosis itu adalah selama 30 hari dalam setahun. Di situ kita kenal, oh ternyata ini maksud Allah untuk memberikan syariat puasa Ramadan. Kan gitu. Luar biasa kan. Jadi bahasa itu muslim tidak muslim dia, ya, muslim atau non muslim dia, 1 tahun wajib dia meninggalkan makan selama 30 hari. Prosesnya begitu. Dan subhanallah sekalian, diikutin lagi. Lihat ini pola ya, pelajaran pola. Sering saya sampaikan berulang bahwa Islam itu agama yang sangat sehat. Pola selanjutnya, habis puasa Ramadan, Allah Allah pasti maha tahu gitu kan, bahwa yang namanya habis Ramadan, manusianya balik lagi habitatnya. Allah kasih puasa Syawal 6 hari. Ini bahasa kayak ini tune up tahunan. Jadi tubuh itu disetting untuk makan sendiri sel-sel yang rusak. Lewat tuh 36, masuk lagi ke 2 kali seminggu. Senin Kamis, coba, Masya Allah. Dan masuk lagi puncak berikutnya. Ternyata proses apoptosis itu bunuh diri sel itu paling baik terjadi saat kapan? Tengah bulan. Itu ada risetnya. Jadi bunuh diri sel itu paling bagus ternyata saat gravitasi bulan yang kita kenal dengan pertengahan bulan itu. Dan itu diperkuat lagi sekarang dengan cara apa? Dengan cara ternyata puasa meningkatkan lagi proses itu. Jadi udah ada tengah bulan, ada puasa, dan kita kenal ada syariat puasa ayamul bid. Stop sebentar, 1 hari seluruh rehat, 13, 14, 15. Kalau nggak salah hari ini hari terakhir ini yang puasa. Ya. 16-nya istirahat, 17-nya disuruh vaksinasi. Dalam bentuk apa? Hijamah atau berbekam. Hijamah itu kan bentuk vaksinasi kulit, Bapak Bapak. Itu kan pola tuh sekalian. Ya. Maka sering saya sampaikan sebenarnya solusi dari masalah penyakit-penyakit degeneratif umat Islam saat ini adalah apa? 8 plus 3 plus B. 8 tuh puasa Senin Kamis, 3-nya ayamul bid, B-nya berbekam. Solusi spiritual. Low budget. Gak butuh banyak makanan, puasa aja, gak usah banyak-banyak makan. Apalagi kalau sudah ngerti konsepnya, terus kalian gampang sekali kita memperbaikinya. Ya. Konsep itu apa? Kalau gini, caranya gini, saya ajarin. Anda punya mobil itu katakanlah tangkinya total ada 50 liter bensin.
40 liternya tangki utama. Oke, 40 liternya tangki utama, 10 liternya tangki cadangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana mobil tadi itu bisa menggunakan tangki cadangannya atau bahan bakar cadangan? Caranya gimana? Tangki utama kan harus kosong. Paham ya? Tangki utamanya harus kosong. Kalau Anda pergi bawa mobil dari Semarang, dari Solo ini katakanlah misalkan ke Jakarta. Katakanlah itu misalkan butuh sekian liter. Nah, pertanyaannya, tangki cadangan kita itu bisa dipakai kalau apa? Kalau kita nggak berhenti di pom bensin, nggak ngisi bensin. Nah, tangki cadangan manusia itu sebenarnya apa sih? Lemak. Jadi baru bisa kita pakai tangki cadangan tadi kalau apa? Kalau tangki utamanya nggak diisi. Itu caranya. Bagaimana kita aplikasinya gitu kan? Aplikasinya begini. Jadi Bapak Ibu, terutama bagi orang-orang yang sudah kelebihan berat badan atau sudah terlalu banyak penyakit di badannya, maka coba jangan diisi tangki cadangannya. Jangan diisi tangki utamanya. Ya, dengan cara apa? Puasanya dilamain. Puasanya dilamain. Atau bahkan kalau perlu dalam suatu hari itu Anda tidak makan sama sekali tapi minum aja. 24 jam. Apa yang terjadi? Dia akan pakai tangki cadangan. Ya, enaknya minta ampun. Jadi kalau lemak sudah dijadikan sebagai bahan bakar di badan kita, itu kan powerful luar biasa kita. Ya, kemarin saya sempat nyobain. Kemarin waktu hari Jumat ada kajian di Surabaya itu. Hari Jumat saya dari rumah itu makan jam 12:30. 12:30 saya makan habis Jumatan. Kemudian saya baru makan lagi hari Sabtunya 12:30. Ternyata Masya Allah luar biasa powerfulnya badan. Tapi minum aja, makan sedikit buah-buahan sedikit atau sayuran, tapi bukan makan berat. Ternyata kan gak ada tangki utama masuk kan. Tubuh akan pakai sebagai bahan bakarnya sebagai dari tangki cadangan tadi gitu. Gitu ya. Caranya begitu. Karena tadi saya katakan, gula yang kita makan kalau nggak dipakai jadi lemak. Berarti kalau pada saat begitu makan kurma boleh nggak? Jangan kurma. Karena kurma gula juga kan. Paham ya? Ini jadi kalau Bapak Ibu tahu ilmu ini, itu Allahu Akbar. Itu penyakit itu kalau sudah lemak yang dipakai sebagai bahan bakar, itu dia akan kalau bahasa itu kayak laptop hang, pencet tombol on off itu dia hidup lagi, itu begitu dia. Kayak ngeriset badannya. Asal jangan masukin gula dulu. Berarti gula yang sehat juga nggak usah dulu deh. Contohnya seperti apa? Kayak buah-buahan nggak usah dulu. Minum air aja, minum kopi tanpa gula ya. Minum teh hijau atau minum kayu manis atau apa. Tapi dengan catatan ya, tidak berlaku buat orang-orang yang kurus. Ya, kalau udah kerempeng jangan. Ibu-ibu nih bisa pakai pola ini. Apa yang terjadi? Mens Anda akan normal, insya Allah. Dan kalau memang mau masukin bahan bakar yang bagus lagi, Anda makan ini, minum ini. Minyak zaitun atau mungkin alpukat tanpa gula ya. Karena alpukat itu kan lemaknya bagus. Jadi tangki utamanya nggak diisi, kita pakai tangki cadangan. Ketika dia sudah saatnya dibongkar gitu, Bu sekalian, dia lihat ada bahan baku yang bagus, lemak yang baik. Ada lemak baik dipakai juga sebagai bahan bakar. Powerfulnya luar biasa. Nanti cobain deh. Ya, nanti pada akhirnya kita tidak perlu banyak-banyak makan, tapi sekali makan berkualitas. Tidak perlu banyak-banyak makan, jangan dikit-dikit makan. Ya, makan sedikit tapi berkualitas seperti itu.